Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional. Saya mengambil tema tentang penerapan ICT dalam pembelajaran matematika. Nah, yang pertama yaitu jurnal nasional. Jurnal nasional judul yang pertama yaitu efektivitas bahan ajar dan media berbasis ICT pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Permasalahan yang diungkap pada jurnal yaitu mengetahui efektivitas dari bahan ajar dan media berbasis ICT atau Information Communication Technology yang dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepraktisan dan efektivitas bahan ajar dan media berbasis ICT yang telah dikembangkan pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Permasalahan yang ditemukan yaitu sebagian mahasiswa masih belum pernah mengaplikasikan persamaan dan fungsi kuadrat ke dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, banyak mahasiswa yang sulit untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Selain itu juga mahasiswa belum pernah menemukan dan memakai media ICT seperti yang dikembangkan ini. Solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui efektivitas dari bahan ajar berbasis ICT tersebut, yaitu dilakukan eksperimen menggunakan before after atau pre-test post-test dengan teknik analisis Barrett sampel t-test. Eksperimen dilakukan dengan 2 kali perlakuan, di mana perlakuan pertama yaitu proses pembelajaran di awal dilakukan tanpa menggunakan bahan ajar berbasis ICT, kemudian dilakukan tes untuk mendapatkan nilai awal. Perlakuan kedua dilakukan menggunakan bahan ajar berbasis ICT, kemudian dilakukan tes untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, kelebihan atau dampak dalam dunia pendidikannya itu dengan adanya ICT ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi senang dan mudah dipahami. Dan dengan adanya pembelajaran berbasis ICT membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Jumlah subjeknya yaitu uji coba kecil dilakukan pada satu kelas sebanyak 45 mahasiswa dengan 2 kali pertemuan. Temuan terbaru dari penelitiannya yaitu pada saat melakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan penggunaan bahan ajar berbasis ICT terhadap hasil belajar. Dengan kata lain, bahan ajar berbasis ICT tersebut sangat efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, judul keduanya yaitu penggunaan perangkat pembelajaran geometri ruang berbasis ICT untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa. Permasalahan pada jurnalnya, bagaimana menggunakan perangkat pembelajaran geometri ruang berbasis ICT sehingga dapat meningkatkan berpikir tingkat tinggi mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penggunaan perangkat pembelajaran geometri ruang berbasis ICT dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap penggunaan perangkat pembelajaran geometri berbasis ICT. Permasalahan ditemukan, proses pembelajaran masih secara tradisional dan pembelajaran geometri belum menerapkan software program. Solusi dari masalah di atas yaitu penggunaan perangkat pembelajaran dengan program Wingeom dapat dalam rangka usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa melalui kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang didiskusikan secara berkelompok, sehingga mahasiswa bebas merancang sendiri konsep geometri ruang untuk pengembangan proses berpikir mahasiswa. Nah, kelebihan dari penggunaan perangkat berbasis ICT ini yaitu memberikan perubahan objek berulang dan dinamis, menampilkan desain produk yang menarik. Yang ketiga, menampilkan animasi gambar dan suara. Yang keempat, menimbulkan berpikir kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi objek-objek geometri. Jumlah subjeknya yaitu mahasiswa semester 4 tahun akademik 2015-2016 di Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, judul yang ketiga yaitu efektivitas penggunaan media ICT dalam peningkatan pemahaman konsep matematika. Permasalahan diungkap pada jurnal, yang diungkap pada jurnal yaitu
Kurangnya pemahaman konsep matematika dalam penggunaan media ICT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas dari penggunaan media ICT terhadap pemahaman konsep matematika bagi peserta didik. Permasalahan yang ditemukan yaitu kurangnya variasi dalam penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan guru, kurangnya interaksi guru dengan peserta didik dalam memotivasi peserta didik untuk belajar, dan tidak adanya keinginan guru untuk menggunakan media komputer dalam pembelajaran. Solusi yang diberikan yaitu bahwa media pembelajaran yang paling efektif adalah dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satu software yang banyak digunakan adalah Microsoft PowerPoint. Kelebihannya yaitu sederhana tampilan ikon-ikon di dalamnya. Microsoft PowerPoint didapatkan begitu menarik dan sangat baik sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, program Microsoft PowerPoint dilengkapi dengan animasi yang bukan hanya berlaku pada teks saja, tetapi juga berlaku pada gambar bangun, garis, dan sebagainya, sehingga menjadi interaktif dalam penyampaian suatu materi. Subjek penelitiannya diambil sampel sebanyak 4 SD dari 29 SD. Temuan terbaru dari penelitiannya yaitu dari hasil analisis terdapat pengaruh penggunaan media ICT dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada peserta didik, dan penggunaan media ICT efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu jurnal internasional. Judul pertamanya itu Perspektif Guru tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika. Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah kurangnya perspektif guru tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran matematika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dalam pembelajaran matematika, khususnya di sekolah menengah, dan untuk mempelajari perspektif guru terhadap penerapan TIK dalam pembelajaran matematika berdasarkan jenis kelamin guru pengajar. Permasalahan yang ditemukan yaitu sampai saat ini banyak siswa yang kurang menyukai matematika karena matematika itu sulit, abstrak, kaku, dan memiliki banyak rumus. Selain itu, cara guru mengajar juga menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi minat siswa. Solusi dari masalah di atas yaitu penggunaan TIK dalam pembelajaran matematika akan sangat membantu. Dengan menggunakan TIK, bahan ajar dapat dirancang sedemikian rupa sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa pada waktu yang tepat dan dapat dilakukan pengulangan. Kelebihannya yaitu siswa menjadi lebih tertarik dan semangat belajar matematika karena TIK dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Yang kedua, siswa menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, siswa merasa ada suasana lain dalam belajar matematika. Kekurangannya, siswa menjadi lambat dalam menyerap informasi. Siswa mengakses video dan situs internet yang tidak sehat. Siswa menjadi malas menulis, dan ketergantungan siswa pada TIK, misalnya tergantung pada kalkulator, menggambar pada aplikasi, dan lain sebagainya. Jumlah subjeknya yaitu terdiri dari 38 SMA, SMK, dan 18 guru sekolah menengah pertama. Temuan terbarunya, pengembangan metode TIK ini berbasis TIK dapat dijadikan alternatif karena kemampuan TIK guru dan siswanya sudah cukup baik. Fasilitas memadai untuk menunjang dan perlunya penerapan TIK dalam pembelajaran matematika. Judul kedua yaitu Program Pengembangan Keterampilan Matematika Berbasis TIK, sebuah inisiatif untuk mengatasi kecemasan matematika. Permasalahan pada jurnalnya, sebuah inisiatif untuk mengatasi kecemasan pada matematika. Tujuannya yaitu membantu siswa memotivasi diri untuk belajar matematika. Selain itu, ini menciptakan sikap positif yang signifikan terhadap matematika pada siswa yang membantu mereka mengatasi kecemasan matematika. Permasalahan yang ditemukan, sistem pengajaran dan pembelajaran tradisional terbatas pada pendidikan berbasis tekstual atau ceramah saja. Itu tidak cukup untuk mempelajari matematika secara efektif. Kurangnya pembelajaran yang berorientasi pada proses, interaktivitas yang buruk, dan keserbagunaan dapat menumbuhkan sikap negatif terhadap matematika pada siswa.
Nah, solusinya yaitu peneliti memperkenalkan web yang bernama Mathematics Skill Development Program atau disingkat dengan MSDP atau biasa disebut dengan Program Pengembangan Keterampilan Matematika. Pada web tersebut banyak fitur yang bisa digunakan, yaitu belajar matematika dengan presentasi, belajar matematika berbasis video, dan lain halnya. Kelebihannya, layanan web yang mudah digunakan, banyak fitur seperti belajar matematika melalui presentasi yang membuat siswa menjadi lebih aktif dan inovatif. Kekurangannya untuk sementara ini tidak ada kekurangan pada layanan web MSDP ini karena fitur-fiturnya yang mudah digunakan. Jumlah subjeknya yaitu melibatkan 4 sekolah dasar di Bangladesh di mana 200 siswa berpartisipasi dari kelas 3 sampai kelas 5. Temuan terbarunya yaitu jelas menunjukkan bahwa aplikasi MSDP ini memungkinkan untuk menciptakan sikap matematika yang positif pada siswa dan membantu mereka mengatasi ketakutan matematika. Pengembangan media matematika berbasis yang ketiga yaitu judulnya pengembangan media matematika berbasis TIK ini pada materi program linear untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Permasalahan pada jurnal yaitu minimnya media pembelajaran berbasis TIK pada materi program linear. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis TIK yang mempengaruhi validitas, kepraktisan, dan keefektivitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi materi, lembar validasi media, angkat respon, dan angkat motivasi siswa. Permasalahan yang ditemukan yaitu kesulitan belajar matematika sering disebabkan oleh kendala yang dialami siswa dalam memahami teori dan konsep. Solusinya yaitu salah satu cara mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan alat peraga dan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah Microsoft PowerPoint. Kelebihannya yaitu program linear pada media pembelajaran mudah dipelajari, tampilan petunjuk tombol pada media dan materi sangat jelas dan menarik, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Siswa juga merasa memotivasi untuk belajar dan menggunakan media pembelajaran ini. Responden juga menyatakan bahwa pemberian animasi untuk memvisualisasikan materi pada program linear sangat membantu mereka dalam memahami materi sehingga lebih mudah dipahami. Jumlah subjeknya yaitu terdiri dari siswa kelas 24 SMA IT sebanyak 24 orang, uji coba skala besar dan 10 orang uji coba skala kecil dan 18 siswa kontrol. Temuan terbarunya yaitu peneliti ini menghasilkan produk berupa media pembelajaran matematika berbasis TIK pada materi pembelajaran program linear bagi siswa. Media ini dinilai valid dan praktis setelah melalui proses validasi oleh para ahli dan 2 tahap pengujian untuk melihat tingkat penerapan media dan efektif meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.